Ini gambaran yang bisa anak pertama sampaikan. Sebetulnya masih sangat banyak sekali, akan tetapi dari penjelasan ini bahwa hukum ada yang mengatakan ada 3. Pertama adalah halal, kedua haram, yang ketiga syubhat. Itu. Terlepas nanti ada yang sunnah, makruh dan sebagainya, nanti dilihat dari sisi fikih, ya, dilihat dari sisi fikihnya. Kalau hukum fikih pasti ada 5, ya kan? Tapi di sini dari syariat. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Antara halal dengan haram apa tadi? Syubhat. Kemudian sebab munculnya syubhat. Apa saja yang menyebabkan munculnya syubhat ini? Berdasarkan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Mutasor halaman 63, ada 3 sebab terjadinya syubhat. Ini saya ambil, yakni dari Syekh Dr. Sya'ad bin Nasir Al-Asri. Beliau mengatakan yang pertama karena kejahilan, kebodohan. Maka kita harus pintar agar kita tidak terjerumus kepada syubhat. Syubhat itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan ilmu. Itu. Yang kedua, tidak adanya penelusuran mengenai dalil-dalil yang syar'i. Yang ketiga, bisa jadi karena tidak mau merujuk perkataan ulama yang mendalam ilmunya. Padahal di Islam itu para ulama seluruhnya sudah menjelaskan. Yang disebut dengan ulama ini al-alim, ya tentu diawali para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Siapa yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Itu namanya alim. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah poin kedua. Apa itu poin kedua? Yakni tentang syarah kandungan hadis yang kedua. Menahan diri dari syubhat hanya dapat dilakukan oleh orang yang keimanannya benar, hatinya tegak dan lurus atau istiqomah, serta amalannya mendalam, ketakwaan dan kewaraan selalu sama dan serupa. Kalau orang yang beriman sudah banyak yang menjelaskan. Orang yang hatinya tegak dan lurus atau istiqomah juga sering kita dengar. Amalannya dalam ketakwaan juga sering, namun kewaroannya ini yang jarang diangkat. Maka saya akan mengambil kandungan yang kedua tentang warok, kewaroan. Apa itu warok? Warok secara sederhana berarti meninggalkan perkara yang haram dan syubhat. Itu. Jadi yang namanya warok itu bukan hanya meninggalkan yang haram, yang syubhat pun sudah ditinggalkan guna untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya tadi. Dan berikutnya penjelasan para ulama-ulama berkaitan definisi warok. Pertama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah
Beliau mengatakan ini, saya ambil dalam kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 21. Beliau mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menghimpun makna wara' dalam satu kalimat, yaitu dalam sabda beliau, di antara tanda kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi di antara tanda ya kewarokan seseorang itu, apa itu? Kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat apa? Sebetulnya nggak haram, tapi nggak bermanfaat. Banyak sekali contohnya. Misalkan nonton ya acara-acara TV yang nggak bermanfaat. Itu loh. Apakah ada acara TV yang bermanfaat? Banyak. Tapi ada acara-acara yang nggak bermanfaat. Sambil, maaf nih contoh, menunggu adzan maghrib, ada tayangan-tayangan yang, nah ini, iya. Kalau kita indikasi kepada siapapun, menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini seyogyanya ada di benak kita, ada di pemahaman kita, ada di keyakinan kita. Rasulullah yang terbaik itu, insya Allah. Namun kita insya Allah meyakini itu semuanya. Kemudian yang ketiga, Yunus bin Ubaid mendefinisikan wara' di dalam kitab dinukil dari Shalahul Ummah fi Uluwil Hikmah juz 4 halaman 326. Wara' adalah keluar dari syubhat atau perkara yang samar dan setiap saat selalu mengintrospeksi diri. Jadi keluar dari sesuatu itu dan selalu mengintrospeksi diri. Apakah ini halal atau batil, hak atau batil? Selalu introspeksi diri. Caranya tadi gimana? Yang memberikan kemudahan, kalau hati tenang, berarti indikasinya apa tadi? Sesuatu itu hak. Kalau hati ternyata gelisah, tidak tenang, guncang, dan ragu-ragu, berarti apa ini indikasinya? Batil. Nah, itu caranya. Biar kita hidup ini tidak dibawa, diombang-ambing atau terseret oleh arus yang tak terhentikan. Setiap saat arus itu ada pada diri kita. Apalagi era zaman sekarang ini, era yang begitu canggih. Walaupun kita di rumah pun informasi itu akan datang, ya kan? Melalui media-media yang ada. Lihat, kita lebih mengutamakan berbuka dulu, atau kalau ada chat masuk, yang mana yang dibuka dulu? Makan pun tidak tenang sebelum buka chat. Itulah hati manusia, ternyata mudah sekali condong. Maka kalau kita ingin hati kita tenang, maka lihat, perhatikan hal-hal yang subhat harus kita hindarkan. Satu lagi definisi daripada wara' saya ambil dari pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah. Beliau seorang tabi'in, bahwa sebagian tabi'in, bukan beliau seorang tabi'in, sebagian tabi'in mengatakan, aku meninggalkan dosa selama 40 tahun akhirnya, ya, selama 40 pekan. Di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, sanadnya hasan, dan
menurut Syekh Al-Albani sahih, dan dari At-Targhib wa Targhib dan seterusnya. Apa itu? Keutamaan menuntut ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ingat, keutamaan menuntut ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Jadi kalau kita menghendaki agama kita menjadi terbaik untuk kita, ayo kita kembangkan sikap wara'. Itu. Tadi wara' sudah kita sampaikan definisinya. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 4217 dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Apa itu? Mari kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah." Jadilah orang yang qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu, maka engkau akan menjadi orang mukmin yang baik. Masya Allah, banyak sekali nanti kaidah yang bisa kita sampaikan. Berikutnya, berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Masya Allah, banyak nasihat yang Rasul sampaikan awalnya kepada Abu Hurairah, tapi sejatinya untuk seluruh umat. Itu. Dari poin-poin ini tadi, mana yang sudah bisa kita amalkan, yang sudah kita miliki dari poin-poin ini tadi? Kalau memang perlu ana share dulu, karena ini hadisnya agak lumayan panjang, sehingga nanti biar ada rujukannya ya. Sebentar, karena mencatat efek puasa kelihatannya agak sedikit pelan deh. Enggak ya? Enggak. Tetap semangat insya Allah. Sebentar, ini akan ana share dulu. Iya, silahkan Bu Dokter, tolong di-share. Ini hadis yang saya sampaikan tadi, karena ini banyak ilmu yang ada, sehingga perlu adanya ya teks yang ada. Tayyib, berikutnya sarah kandungan hadis yang ketiga. Dianjurkan kembali melihat ke dalam hati ketika ditimpa keraguan. Apa yang menenangkan hati dan melapangkan hati, perasaan itulah yang mengindikasikan kebaikan dan kehalalan sesuatu. Sebab bagaimana kebaikan pasti menjadi hati kita tenang, sedangkan kebalikannya darinya dosa
perbuatan haram nan keburukan, hal-hal yang menjadikan hati gundah dan tidak tenang. Sehingga perlu diupayakan agar di dalam hati tidak terdapat kecenderungan atau kecondongan yang berpotensi mendahulukan kebaikan atau kekangan hawa nafsu yang telah menguasai jiwa. Karenanya keputusan terakhir berkaitan dengan penilaian baik dan halal tidak lain adalah bayangan dari permulaan yang terlihat sebelumnya. Kuncinya di sini hati. Jika hati itu baik atau yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, maka akan mempengaruhi jiwa, pikiran, ucapan, sikap, dan perbuatan. Sebaliknya, bila hati itu rusak, maka akan mempengaruhi jiwa, pikiran, ucapan, sikap, dan perbuatan, dan yang lainnya. Inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis dari Abu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemahannya aja karena mengingat waktu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1999. Dan ini juga akan di-share karena ini hadis yang juga sangat penting guna untuk mendapatkan dalil yang sahih. Baik, dari hadis ini tadi, maka mari kita lihat indikasi hati itu baik atau rusak. Yang pertama, indikasi hati yang baik. Nanti kita bisa mendeteksi hati kita masuk yang mana ini. Indikasi hati yang baik, pertama, memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Meskipun kita tidak ada yang melihat, tapi kita merasa ada yang mengawasinya. Inilah makna ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi indikasi yang pertama adalah memiliki rasa takut karena merasa terus diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, memiliki rasa cinta pada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi maknanya memiliki rasa cinta kepada Allah, apa-apa yang disyariatkan Allah kita cintai, meskipun kadang-kadang hati, pikiran, fisik malas. Itu. Tapi karena cintanya kepada Allah, dan orang yang bercinta itu, saya yakin kalau cinta itu benar, tidak akan membuat yang dicintainya kecewa. Bagaimana caranya? Secepatnya ketika sesuatu yang kita cintai itu meminta perintah dan seterusnya, pasti kita akan bersegera. Itu indikasi yang kedua, hati yang baik. Hati yang baik yang ketiga, indikasinya apa? Jujur dan ikhlas dalam segala hal. Niatnya, tujuannya, harapannya hanya biwajhillah, semata-mata karena mengharap ridho Allah. Tidak ada niatan-niatan lain, tidak ada tujuan-tujuan lain.
lillahi ta'ala. Bukankah kita selalu diantaranya contoh doa iftitah yang disampaikan Rasul gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati gimana? Lillahi rabbil alamin. Bahkan ditekankan di ayat satunya lagi, 163-nya dari surat 6 itu gimana? La syarikalahu. Kita menyatakan aku tidak menyekutukan terhadap Allah dengan segala apapun, termasuk masalah ibadah, yaitu niat. Harus betul-betul lurus. Inilah indikasi hati yang baik. Berikutnya, rusaknya hati. Kalau tadi baiknya hati karena 3 indikasi, sekarang rusaknya hati juga 3 indikasi. Apa itu? Yang pertama, terjerumusnya dalam maksiat. Jadi kalau orang itu berbuat maksiat, dia akan menjerumuskan jiwanya sehingga jiwanya menjadi rusak, hatinya menjadi rusak. Yang kedua, terjerumusnya dalam keharaman. Pertama tadi maksiat, yang kedua keharaman, yang ketiga terjerumusnya perkara-perkara yang syubhat. Mungkin kalau 1 dan 2 bisa kita menghindarinya, tapi untuk poin ketiga ini kita terus harus belajar, hindari subhat yang ada. Gimana tadi kalau ada subhat, tinggalkan. Itu kuncinya. Insya Allah kalau setiap ada subhat kita tinggalkan, insya Allah hati kita gak akan rusak. Awalnya dari subhat, nanti akhirnya maksiat, akhirnya nanti masuk sesuatu yang diharamkan. Itu. Ingat, syaitan tadi masuknya melalui mana? Subhat. Hak sulit dia. Batil, ngapain disesatkan? Dia sudah sesat, nggak ada kerjaan. Namun subhat inilah untuk ajang mereka menyesatkan melalui subhat yang ada, dan terus mereka akan membuat subhat yang ada. Kemudian yang perlu dipikirkan atau yang perlu difahami dengan benar, letak jalannya pikiran kita ada di mana? Sekali lagi, letak jalan pikiran kita kalau kita berpikir, pikiran kita ada di mana sejatinya? Di hati atau di otak? Di hati. Ini saya ambil dari penjelasan 2 ulama besar, Ibnu Battal dan Imam An-Nawawi rahimahumullah. Beliau berdua melalui hadis di atas menjelaskan bahwa dalil, akal dan kemampuan memahami pusatnya adalah di hati. Sumbernya adalah di hati, bukan di otak. Ini menurut siapa tadi? 2 ulama besar, Ibnu Battal dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi yang kitabnya Jamaah ada itu, pengarangnya adalah beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Terakhir, sebetulnya masih banyak, tetapi karena waktu jam 3, takut kalau nanti jamaah terburu-buru menyiapkan santap berbuka ya.
Bagaimana cara memperbaiki hati biar hati kita menjadi hati yang baik? Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan baiknya hati dengan cara takut kepada Allah, rasa khawatir pada siksanya, bertakwa dan mencintainya. Ada 4 menurut beliau. Dengan takut kepada Allah. Jadi semakin kita takut kepada Allah, semakin baik hati kita. Jadi cara memperbaiki hati kita, terus tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak ada yang bisa melihatnya, makhluk gak ada yang melihatnya, tapi ingat Allah melihat kita. Rasa khawatir akan siksanya, kalau kita perhatikan terus bagaimana adab-adab yang disebutkan baik melalui Al-Quran maupun As-Sunnah, Masya Allah, kita takut kepadanya, insya Allah hati kita akan menjadi baik. Yang ketiga tentu bertakwa, dan tujuan Allah mensyariatkan puasa apa itu? Bertakwa. Takwa kemarin definisinya gimana? Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Siapa yang masih ingat? Takwa yang sebenar-benarnya, salah satu pendapat yakni Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, ayyuta'a wa la yu'sha. Allah itu ditaati, bukan dimaksiati. Ayyudkar wa la yunsa, Allah itu diingat, jangan dilupakan. Dan yang ketiga menurut beliau, nikmat Allah itu disyukuri, jangan dikufuri. Itulah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sebenar-benarnya menurut Abdullah bin Mas'ud itu tadi 3 poin. Apa tadi? Allah ditaati, tidak dimaksiati. Allah diingat, tidak dilupakan. Nikmat Allah disyukuri, tidak dikufuri. Kemudian yang keempat tadi sudah mencintainya. Itulah 4 di antara sekian cara memperbaiki hati agar hati kita menjadi baik. Ini menurut Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan Bu Dokter. Ya. Jika kita menanyakan kepada orang yang kita anggap pintar, kemudian dijawab, oh itu adalah masalah masih khilafiyah atau masih dipertentangkan, itu pertanyaan saya sebaiknya hal yang saya tanyakan itu kalau begitu dihindari saja. Betul begitu atau enggak, Ustaz? Sahih Bu Dokter. Iya. Jadi kalau masih ada yang mengatakan oh ini ikhtilaf, ini masih pertentangan para sahabat, langkah pertama adalah dihindari. Ketika dihindari, kalau itu haram, kita terselamatkan. Kalau nanti langkah kedua setelah ternyata ada yang menjelaskan dengan dalil-dalil yang jelas, ternyata itu adalah boleh, kita baru menjalankannya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah tidak ada, satu penanya bisa mewakili jamaah meskipun belum semua terwakili karena nggak berani bertanya, takut kalau disetrap ya. Baik, ini materi yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita punya pegangan-pegangan dalam keadaan kita hidup di dunia agar kita tidak terperosok dalam suatu maksiat dan keharaman dan bisa terjaga, terhindar dari rusaknya agama dan kehormatannya.
Akhirul kalam, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.